Hai semua, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Dokter Komentorku, karya Deborah Indrawati. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Jason masih TK, masuknya pagi, pulang jam 10, jawab Indah. Indah kelas berapa? Tanya dokter. Kelas 3 SD, jawab Indah. Beda umurnya Indah sama Jason 2 tahun kan? Kalau Indah kelas 3 harusnya Jason kan kelas 1, kata dokter. Iya, Jason telat masuk sekolahnya. Waktu pendaftaran TK dibuka, Jason sakit kuning, dirawat di rumah sakit, dan harus banyak istirahat. Jadi tahun depan baru masuk TK saat umurnya sudah 6 tahun, kata Indah. Oh begitu, kata dokter. Lalu bertanya lagi, Taci dan Sus kelas berapa? Mereka sudah SMP, beda umurnya jauh sama saya. Sama Taci beda 5 tahun, sama Zus beda 4 tahun. Ya, lanjutkan ceritanya, kata dokter. Sampai di mana tadi? Oh ya, saya berangkat sekolah. Saat saya masuk pintu gerbang sekolah, saya lihat Oma berlari kecil menghampiri saya, dipeluk dan diciumnya saya. Kami berdua menangis haru. Sudah besar anak Oma. Dari pagi Oma mencari anak Oma tapi tidak ada. Lalu Oma ke kantor bertanya pada kepala sekolah. Tidak ada nama Indah Juneta di kelas 3A maupun kelas 3B. Kepala sekolah menyarankan supaya Oma menunggu. Mungkin yang masuk siang, katanya. Ternyata benar, ada anak Oma yang manis, kata Oma. Oma, Indah mau ikut Oma ke Padang. Indah tidak mau pulang lagi ke rumah Mama, kata saya sambil menangis. Jangan begitu, Nak. Oma sudah atur. Indah sabar ya, Nak, bujuk Oma. Tidak mau sabar. Indah maunya sekarang juga ikut Oma ke Padang. Taci jahat, Mama jahat. Indah kalau tidak mau main sama adik, dimarahi. Nanti kalau tidak mau main lagi, mau dikurung di kamar gelap. Di gudang. Makanya Indah nurut apa yang disuruh Mama. Oma lagi urus sama Om Adam, supaya kita bisa tinggal sama-sama lagi. Oma sekarang tinggal sama Tante Jessie, kata Oma. Di rumah kos, tanya saya. Bukan, di rumah suaminya Tante Jessie, kata Oma. Dulu kata mamanya adik, Oma ke Padang dan Tante Jessie kos dekat sekolahnya, kata saya. Itu dulu waktu Tante Jessie masih sekolah, sekarang kan sudah menikah, bulan lalu di Padang. Sebentar lagi kita tinggal sama-sama dengan Tante Jessie dan suaminya, kata Oma. Sekarang saja kita pergi ke Padang. Kalau ke rumah Tante Jessie nanti Indah dijemput Mama. Dibawanya ke rumahnya lagi, kata saya. Indah, dengar Oma ya. Om Adam sudah janji hari ini mau ke kantor Mama, mau membicarakan supaya kita bisa tinggal sama-sama lagi. Kalau Om Adam bohong bagaimana? Tanya Indah. Tidak, mana mungkin Om Adam bohong sama Oma. Oma sudah ancam kalau tidak bisa bawa Indah tinggal di rumah Tante Jessie, Oma akan pulang ke Padang dan tidak akan pernah ke Jakarta lagi. Sekarang Indah sabar ya, semua sudah beres. Om Adam juga sudah bicara sama suaminya Tante Jessie. Om Adam itu siapa? Tanya dokter. Beliau adik Mama nomor 1. Beliau sangat berpengaruh dalam keluarga karena beliau anak laki-laki pertama. Kalau di Padang disebut Ninya Mama. Keputusannya mutlak, semua segan sama beliau, termasuk Mama walaupun beliau adik. Oh begitu, oke lanjutkan, kata dokter. Saat pulang sekolah, saya lihat ada mobil Om Adam di depan rumah. Saya segera masuk lewat pintu samping. Mama dari ruang tengah melihat saya. Saya lambaikan tangan saya lalu berkata, Ma Indah pulang, ayo ke sini ada Om Adam. Saya masuk lalu menyapa Om Adam. Selamat sore Om, iya sayang, belas Om Adam sambil meraih saya duduk ke pangkuannya. Lalu bertanya, kelas berapa Indah sekarang? Kelas 3 Om, kata saya. Umurnya sudah berapa? Tanya Om Adam sambil mencium saya. 8 tahun, jawab saya. Oh sudah besar kalau begitu. Sekarang Om mau tanya, Indah anak siapa? Anak Oma, jawab saya. Ye dengar sendiri kan Dem, kata Mama. Om Adam menempelkan telunjuk pada bibirnya sambil menoleh ke Mama. Lalu bertanya lagi pada saya,
Kenapa Indah mengatakan Indah anak Oma? Apakah Oma yang mengatakan begitu? Iya, jawab saya. Bagaimana kata Oma? Tanya Om Adam. Kalau menyuruh Indah bangun, ayo anak Oma bangun. Kalau menyuruh makan, ayo anak Oma makan. Kalau menyuruh mandi, begitu juga. Ayo anak Oma mandi. Oh begitu, kata Om Adam sambil senyum. Mami sudah menanamkan yang salah, Dam. Sudah jelas Indah anak Eke. Kenapa Mami berkata seperti itu? Kata Mama. Taci, Mami bukan menanamkan hal yang salah dan Eke yakin itu terucap tanpa disadari dan tanpa maksud apa-apa. Karena beliau kan merawat Indah dari bayi, jadi Mami pada Indah sudah seperti anaknya. Lain dengan Miranda dan Matilda, hanya 4 tahun dirawat Mami, Taci sudah meminta mengantarkan mereka ke sini, kata Om Adam. Adam, dari Indah umur 3 tahun, Eke sudah minta Mami mengantarkannya ke sini. Tapi Mami selalu menunda-nunda, kata Mama. Taci, Indah umur 3 tahun, Jason baru 1 tahun. Mami punya pertimbangan. Betapa sulitnya bagi Taci mengurus mereka, karena Taci bekerja. Taci, cobalah ingat betapa Mami itu sangat sayang pada kita semua, terlebih sama Taci. Saat Taci menikah sama papanya Jason dan berangkat ke Jakarta, 3 anak diasuh oleh Mami. Indah ketika itu masih 11 bulan. Sekarang apa salahnya Mami? Taci pisahkan Indah dengan Mami secara paksa. Itu berat buat keduanya. Waktu itu Eke memang menurut saja keinginan Taci, karena alasan Taci agar Indah akrab dengan Taci dan saudara-saudaranya. Tapi Taci tidak memikirkan akibatnya kan? Sampai di Padang, Mami sakit keras, dan ada satu lagi sikap Taci yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak pantas, yaitu saat Jessie menikah, Taci tidak tegur sapa sama Mami. Itu menyakitkan sekali buat Mami, ingat Taci. Mami sudah mengorbankan hidupnya dengan mengurus anak-anak Taci. Akibatnya Papi terabaikan, karena waktu Mami tersita untuk mengambil alih tanggung jawab Taci. Akhirnya karena terlalu sayang sama Taci, Mami menanggung rasa sakit. Papi menikah lagi. Apakah Taci tidak tahu perasaan Mami kala itu? Mama menangis selalu berkata, Eke tahu Adam, tapi Eke cemburu sama Mami karena Indah sayang sekali sama Mami, mencium Mami, memeluk Mami. Peluk Mama sayang, kata Om Adam. Saya segera memeluk Mama. Mama bertanya, Indah mau tinggal sama Mama atau sama Tante Jessie? Sama Oma, kasihan Oma tidak ada anaknya, kata saya. Oma itu anaknya banyak sayang. Mama, Om Adam, Om Yonas yang di Surabaya, Om Yosef yang di Bandung, Tante Yola yang di Kalimantan, Tante Jessie yang paling kecil. Ada 6 orang anak Oma, kata Om Adam. Tapi Oma maunya sama Indah. Tadi kan kata Om Adam, Oma sakit keras dipisahkan sama Indah. Indah juga maunya sama Oma, tidak pisah-pisah lagi. Jadi Indah mau tinggal sama Oma di rumah Tante Jessie. Rumah Tante Jessie itu kecil, tidak seperti rumah Mama. Besar dan di sini ada kakak-kakak dan adik, enak ramai. Di sana Indah tidak ada teman, kata Mama. Saya diam saja, pikiran saya sudah sama Oma. Tidur sama Oma, makan disuapkan Oma. Akhirnya Mama berkata, ya sudah kalau Indah mau tinggal sama Oma di rumah Tante Jessie, tapi tiap hari Sabtu dan hari libur Indah harus minta diantarkan ke sini. Ini kan rumah Indah, jadi mulai sekarang Indah harus tahu bahwa Indah anak Mama bukan anak Oma. Begitu ceritanya dok, kata Indah. Tiap Sabtu Indah diantar ke rumah Mama, tanya dokter. Tidak, karena setiap hari Sabtu sore Om Johan membawa kami menginap di puncak. Hari Minggu sore baru pulang. Setelah 2 kali Sabtu saya tidak dihantar, hari Seninnya pulang dari kantor, Mama datang. Saya takut, lari ke kamar Oma. Dari kamar Oma saya mendengar Mama memarahi Tante Jessie. Kenapa Indah tidak diantar ke rumah Eke sudah 2 kali Sabtu? Taci, Jessie harus ikuti kemauan suami. Tiap Sabtu sore Kak Johan mengajak kami jalan-jalan dan menginap di puncak. Hari Minggu sore baru pulang, kata Tante Jessie. Mestinya Ye antar dulu Indah ke rumah Eke. Setelah itu baru Ye pergi sama Johan, kata Mama. Taci, sudah 1 bulan lebih Jessie dan Kak Johan berdua-dua terus waktu bulan madu. Jadi Kak Johan ingin pergi sama-sama dengan Mami dan Indah. Oh ya, tadi pagi Kak Johan sayang sekali sama Indah. Dia ingin Indah memanggil kami berdua Mami dan Papi, kata Tante Jessie. Apa?
Jangan sampai kalian lakukan itu. Indah akan semakin jauh sama Eke, teriak Mama. Taci tidak usah takut. Mana mungkin Indah semakin jauh sama Taci. Hanya karena memanggil Jessie dan Kak Johan, Mami, dan Papi, kata Tante Jessie dengan lembut. Pokoknya Eke tidak izinkan anak Eke manggil kalian Mami dan Papi. Titik. Teriak Mama lebih kencang lalu pergi membanting pintu. Malamnya Tante menelpon Mama, minta maaf dan berjanji tidak akan meminta saya untuk memanggil mereka Mami dan Papi. Tante juga membicarakan soal tidak bisa mengantarkan saya tiap hari Sabtu. Karena suaminya juga hanya punya waktu Sabtu dan Minggu untuk bersama. Tante mohon pengertian Mama demi keluarga barunya. Jangan sampai masalah ini membuat mereka ribut. Akhirnya Mama mengerti dan Mama hanya minta pada Tante agar mengingatkan saya untuk sering-sering menelpon Mama. Itu saya lakukan, bahkan saya dan Jason hampir setiap hari telepon-teleponan. Kita bercanda cerita tentang di sekolah masing-masing, kata Indah dengan senyum. Tidak iri lagi, tanya dokter dengan senyum. Tidak, karena hati saya sudah sangat bahagia bersama Oma lagi, kata Indah. Jadi terobati rasa sedih dipisahkan selama 2 tahun, kata dokter dengan senyum. Iya, ditambah lagi Om Johan sayang sekali sama saya. Katanya saya bawa rezeki, perusahaannya tambah maju sejak saya tinggal sama mereka. Rumah di kiri kanannya dibeli, di pagar dibangun 2 lantai. Jadi rumah mereka lebih megah dan lebih besar dari rumah Mama, kata Indah.